Apakah Anda tahu, satu kebiasaan kecil di pagi hari bisa memicu stroke hanya dalam hitungan menit? Banyak orang usia di atas 60 merasa sehat, tetapi tanpa sadar sedang memasang bom waktu di tubuhnya. Saya Dr. Iriana Winarsih, sudah lebih dari 25 tahun mendampingi ribuan pasien dengan masalah otak dan pembuluh darah. Dari pengalaman panjang itu, saya menemukan bahwa stroke tidak selalu datang dari penyakit besar. Kadang justru berawal dari hal yang sederhana. Bahkan dari apa yang kita minum atau tidak minum setelah bangun tidur. Dalam video ini, saya akan membongkar 5 kebiasaan pagi yang diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke. Saya tidak hanya menyebut bahayanya, tetapi juga memberi solusi sederhana yang bisa langsung Anda praktikkan mulai besok pagi. Dan di akhir video, saya akan bocorkan satu rahasia khusus, kebiasaan kecil yang bisa menjadi investasi terbesar bagi otak dan jantung Anda. Kalau Anda ingin tetap kuat, bisa berjalan bersama cucu, bisa tersenyum tanpa takut wajah lumpuh karena stroke, maka jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini. Sebelum kita lanjut, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Kalau Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat dan ingin hidup lebih sehat di usia lanjut, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan kalau Anda ingin saya bahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan baca dan jawab semua komentar agar kita bisa membangun komunitas sehat bersama. Ingat, satu perubahan kecil di pagi hari bisa menyelamatkan masa depan Anda. Banyak orang Indonesia tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi. Aromanya menggoda, rasanya membuat semangat, tapi hati-hati, terutama kopi instan manis dalam sachet. Di balik rasa manis itu, ada bahaya tersembunyi yang bisa memicu stroke bagi usia lanjut. Kopi sachet biasanya mengandung gula tinggi ditambah kafein. Saat masuk ke tubuh, gula membuat kadar glukosa darah melonjak cepat. Tubuh bereaksi dengan menyempitkan pembuluh darah. Belum selesai, kafein memacu jantung berdetak lebih kencang. Akibatnya, jantung harus memompa darah lebih keras melalui pembuluh yang sudah menyempit. Tekanan darah naik, darah mengental, dan risiko terbentuknya gumpalan meningkat drastis. Bagi orang muda, tubuh masih bisa menahan tekanan ini, tetapi pada usia di atas 60, pembuluh darah sudah kaku, kemampuan menyesuaikan lebih lambat. Itulah mengapa kopi instan manis bisa jadi pemicu stroke atau serangan jantung mendadak. Saya teringat seorang pasien, Pak Adi berusia 68 tahun. Ia terbiasa minum 2 gelas kopi sachet manis setiap pagi selama puluhan tahun. Ia merasa baik-baik saja, sampai suatu pagi tangan kanannya tiba-tiba lemas dan bicaranya pelo. Pemeriksaan menunjukkan adanya sumbatan kecil di pembuluh darah otaknya. Kebiasaan kopi manis setiap pagi menjadi salah satu pemicunya. Lalu, apa solusinya? Bagi Anda yang tidak bisa meninggalkan kopi, pilihlah kopi tubruk atau kopi seduh tanpa gula. Kalau ingin ada rasa manis, gunakan sedikit susu rendah lemak atau tambahkan kayu manis. Kayu manis memberi rasa manis alami tanpa memicu lonjakan gula darah. Dan yang paling penting, batasi konsumsi kopi maksimal 1-2 gelas per hari. Jadi, jangan biarkan kopi sachet manis merampas kesehatan Anda. Ingat, kopi sachet manis itu jebakan manis. Kalau Anda setuju dengan poin ini dan ingin lebih berhati-hati dengan kopi, tulis angka 1 di kolom komentar sekarang juga. Banyak orang tua menganggap sarapan itu tidak penting. Ada yang bilang tidak lapar, ada yang terbiasa sejak muda, atau merasa tubuh lebih ringan kalau perut kosong. Padahal, bagi usia lanjut, melewatkan sarapan bisa menjadi kesalahan besar yang membuka pintu stroke. Setelah tidur 7-8 jam, tubuh kita kekurangan energi dan cairan. Kalau tidak sarapan, kadar gula darah tetap rendah. Otak yang butuh suplai glukosa stabil, jadi kekurangan bahan bakar. Akibatnya, Anda bisa merasa pusing, lemas, atau sulit berkonsentrasi. Lebih berbahaya lagi, tubuh merespons dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin. Hormon ini membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat mendadak. Bagi pembuluh darah yang sudah rapuh karena usia,
lonjakan ini bisa memicu pecah atau tersumbat. Tidak heran, penelitian menunjukkan orang yang sering melewatkan sarapan punya risiko stroke jauh lebih tinggi dibanding yang rutin sarapan sehat. Saya masih ingat Ibu Ratna, usia 72 tahun. Ia selalu memulai hari dengan langsung beraktivitas tanpa sarapan. Katanya tubuh terasa ringan. Namun suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, ia tiba-tiba merasa pusing hebat dan pandangan berkunang-kunang. Setelah diperiksa, ternyata ada aliran darah yang sempat terhambat di otaknya. Kebiasaan tidak sarapan membuat tubuhnya rentan terhadap serangan mendadak ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Sarapan tidak perlu berat atau mahal. Cukup makanan lokal yang sederhana tapi bergizi. Misalnya bubur kacang hijau hangat, ubi rebus, singkong kukus, pisang, atau tempe goreng kering. Semua ini mudah ditemukan di pasar, atau bahkan di kebun sendiri. Yang penting ada serat dan protein agar gula darah stabil sampai siang. Ingat, perut kosong membuat otak lemah. Mulailah hari dengan sarapan ringan sebelum jam 8 pagi. Kalau Anda masih mendengarkan sampai di sini, dan setuju bahwa sarapan itu penting, tulis angka 2 di kolom komentar. Banyak orang mengira jus buah kemasan adalah pilihan sehat. Bungkusnya berwarna cerah, ada label vitamin, seolah penuh gizi. Padahal, kenyataannya, jus kemasan adalah bom gula cair yang bisa membahayakan otak dan jantung, terutama bagi usia lanjut. Sebagian besar jus kemasan mengandung gula tambahan tinggi dan hampir tidak ada serat. Bahkan yang bertuliskan 100% jus, seringkali sudah disaring sehingga serat alaminya hilang. Yang tersisa hanya cairan manis yang langsung diserap darah. Saat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari, kadar gula darah melonjak cepat. Lonjakan gula ini membuat pembuluh darah mendapat tekanan besar. Bagi tubuh yang muda mungkin tidak terasa, tapi pada orang tua dengan pembuluh darah rapuh, lonjakan ini ibarat pipa tua dialiri air deras. Dindingnya bisa retak, rusak, bahkan pecah. Itu sebabnya rutin minum jus kemasan bisa meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Saya teringat Pak Johan, 65 tahun. Ia merasa sehat karena setiap pagi minum segelas besar jus jeruk kemasan. Katanya itu cara segar untuk memulai hari. Namun setelah beberapa tahun, ia mengalami stroke ringan. Saat kami evaluasi, kebiasaan jus tinggi gula setiap pagi menjadi salah satu pemicu lonjakan tekanan darahnya. Lalu bagaimana solusinya? Gantilah jus kemasan dengan buah segar utuh. Makan pisang, pepaya, jambu biji, atau semangka. Kalau ingin jus, buat sendiri di rumah dengan blender, tanpa tambahan gula. Agar lebih sehat, tambahkan biji chia atau biji rami. Serat dari buah utuh dan biji-bijian membuat gula darah naik lebih lambat, sehingga aliran darah tetap stabil. Buah utuh lebih sehat dari jus kotak. Mulai besok pagi, pilih buah segar yang ada di dapur atau kebun Anda. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar sekarang juga. Iklan di televisi sering menggambarkan minuman energi atau minuman olahraga sebagai penyelamat tubuh. Katanya bisa menambah tenaga, membuat lebih segar, atau cepat mengganti cairan. Tapi bagi orang tua, dua jenis minuman ini justru bisa menjadi jebakan berbahaya yang memicu stroke. Minuman energi biasanya mengandung kafein dosis tinggi, gula, natrium, bahkan zat tambahan seperti taurin atau guarana. Kombinasi ini membuat detak jantung meningkat, tekanan darah melonjak, dan pembuluh darah menyempit. Bayangkan, mesin tua dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Itulah yang terjadi pada jantung dan otak lansia. Minuman olahraga terlihat lebih aman, tapi jangan tertipu. Banyak yang tetap mengandung gula dan natrium cukup tinggi. Pada orang dengan tekanan darah sudah tinggi, tambahan natrium justru memperparah kondisi. Lebih parah lagi, minuman energi bersifat diuretik, membuat tubuh cepat kehilangan cairan. Akibatnya darah mengental, mudah terbentuk gumpalan, dan risiko stroke meningkat. Saya masih ingat Pak Surya, usia 63 tahun. Ia rutin minum energy drink sebelum bersepeda pagi. Katanya, tubuh terasa lebih bertenaga. Tapi suatu hari, ia mendadak pingsan di jalan. Setelah diperiksa,
Ternyata ada sumbatan di pembuluh otaknya. Kebiasaan minum minuman energi ditambah dehidrasi menjadi salah satu pemicunya. Solusinya? Untuk meningkatkan energi pagi hari, cukup minum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan sedikit garam laut atau garam Himalaya. Minuman ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, sekaligus aman bagi pembuluh darah. Tidak perlu daftar bahan kimia panjang yang sulit dibaca di label botol. Ingat, minuman energi adalah musuh jantung tua. Kalau Anda paham dan setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar sekarang juga. Inilah kesalahan paling sering dilakukan, tapi juga paling berbahaya. Tidak minum air putih sama sekali setelah bangun tidur. Banyak orang tua langsung minum kopi, teh manis, atau bahkan tidak minum apapun. Padahal, setelah tidur 7-8 jam, tubuh sebenarnya sedang kekurangan cairan. Saat dehidrasi, darah menjadi lebih kental, alirannya melambat, dan oksigen yang sampai ke otak berkurang. Dalam kondisi ini, risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat tajam. Bayangkan mesin yang berjalan tanpa oli, gesekannya keras, cepat panas, dan akhirnya rusak. Begitu pula, tubuh kita tanpa cukup air di pagi hari. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah kental melalui pembuluh yang sudah tidak elastis seperti dulu. Hanya satu bekuan kecil saja bisa menyumbat aliran darah ke otak dan memicu stroke. Penelitian bahkan menunjukkan orang lanjut usia yang tidak minum air putih di pagi hari memiliki risiko stroke hingga 3 kali lipat lebih tinggi. Saya teringat Pak Rahmat, usia 70 tahun. Ia punya kebiasaan langsung minum kopi setelah bangun, tanpa air putih sebelumnya. Suatu pagi, ia mengalami sakit kepala hebat dan tiba-tiba lemah di satu sisi tubuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan, dan salah satu faktor pemicunya adalah kebiasaan tidak minum air putih setelah tidur. Apa solusinya? Jadikan minum 1 gelas penuh air putih suhu ruangan sebagai ritual pertama setelah bangun. Air putih membantu mengencerkan darah, melancarkan sirkulasi, sekaligus memberi hidrasi yang dibutuhkan otak dan jantung untuk bekerja optimal. Hindari air es di pagi hari, karena bisa memicu penyempitan pembuluh darah mendadak. Air putih dulu, hidup lebih lama. Kalau Anda setuju dan siap memulai kebiasaan sehat ini, tulis angka 5 di kolom komentar sekarang juga. Sekarang, Anda sudah tahu 5 kesalahan pagi yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi pemicu stroke. Pertama, kopi instan manis yang bikin darah kental. Kedua, tidak sarapan yang melemahkan otak. Ketiga, jus kemasan yang hanya bom gula. Keempat, minuman energi yang memperparah tekanan darah. Dan kelima, yang paling berbahaya, tidak minum air putih sama sekali. Kabar baiknya, semua ini bisa diubah dengan langkah sederhana. Anda tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen aneh. Cukup pilih kebiasaan yang benar di pagi hari. Mulai dari sarapan sederhana, buah segar, sampai air putih yang menyejukkan tubuh. Semua tersedia di pasar, di kebun, bahkan di dapur rumah Anda. Dan inilah rahasia khusus yang saya janjikan di awal video. Segelas air putih suhu ruangan, diminum pertama kali setelah bangun tidur. Sederhana, murah, tapi dampaknya luar biasa. Air putih membantu mengencerkan darah, melancarkan aliran oksigen ke otak, dan memberi tenaga segar untuk memulai hari. 1 gelas kecil ini adalah investasi besar untuk jantung dan otak Anda. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Besok pagi bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan, Anda masih bisa berjalan bersama cucu, sarapan bersama pasangan, dan menikmati hidup tanpa takut lumpuh karena stroke. Semua itu bisa dimulai dari satu keputusan kecil. Minum air putih lebih dulu setiap pagi. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda siap memulai? Tulis di kolom komentar. Saya siap minum air putih dulu setiap pagi. Mari kita saling mendukung dan mendoakan agar tetap sehat bersama. Jangan lupa subscribe channel ini, bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau teman yang sudah berusia di atas 60 tahun. Satu informasi sederhana ini
bisa menyelamatkan nyawa mereka. Besok pagi mau mulai,